Halo, selamat malam. Kita lanjut lagi tutorial belajar Microsoft Word untuk sertifikasi MOS. Pada pembahasan terdahulu kita sudah belajar bagaimana cara menginstal Microsoft Word ataupun menginstal Office ya, khususnya Office 2013 yang kita gunakan di sini. Nah, di sini pada kali ini saya akan menjelaskan tampilan dari Microsoft Word ataupun apa-apa saja komponen-komponen user interface dari Microsoft Word. Oke, untuk menjalankan Microsoft Word kita dapat menjalankan dari start menu ya. Sebenarnya hal ini tergantung dari sistem operasi yang Anda gunakan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Windows 10 ataupun Windows 10. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita pakai untuk menjalankan Microsoft Word di Windows 10. Yang pertama, dari start menu kita bisa cari dari menu ya. Di sini ada menu, kita cari menu dari Microsoft Word ataupun Office 2013. Nah, dari sini ya, di sini Office 2013, di sini ada Microsoft Word. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya Anda sudah melakukan pin ke start menu program di Microsoft Word, Anda bisa mencari di sini. Kemudian saya sudah pin di start menu dari sini Microsoft Word ya. Ataupun cara yang ketiga, Anda bisa mengetik dari sini, dari search, ketik saja Word ya, muncul seperti ini. Nah, khusus untuk Windows 10 itu ada cara yang terbaru, yaitu menggunakan Cortana. Jadi kalau kita menggunakan Cortana, kita bisa panggil Microsoft Word dari Cortana, misalnya seperti ini. Hey Cortana, start Microsoft Word. Nah, ya seperti itu. Jadi kita bisa memulai atau menjalankan Microsoft Word hanya dengan meminta Cortana menjalankannya. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat ini adalah tampilan Microsoft Word 2013 ya, tampilan awalnya. Oke, kita bisa lihat di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan ya. Jadi ini blank dokumen yang biasa kita pakai ya. Terus di sini ada template-template. Yang template-template ini berada dari internet ya. Jadi pada saat kita akan menggunakan template-template yang tersedia ini, tentu saja harus memiliki koneksi internet. Oke, karena kita di sini dasar, maka yang kita pilih di sini adalah blank dokumen. Kita klik blank dokumen, oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word 2013. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini komponen-komponen interface-nya ya. Di sini bisa kita lihat Microsoft Word 2013. Di sini ada menu-menu ya. Nah, menu ini disebut dengan ribbon ya, ribbon ataupun pita. Nah, ribbon sendiri itu terdiri dari tab ya. Tab. Di sini ada tab. Terus di sini ada group comment ya. Group comment ada clipboard, font, paragraph, styles, editing ya, itu namanya group comment. Nah, kita lihat di sini juga di group comment ini ada yang namanya seperti ini ya. Ini namanya drop down ya, drop down menu ya, seperti ini. Oke, nah setelah itu di sini ada perintah tambahan ya. Kita lihat di sini ada panah kecil ya, di setiap group comment-nya itu ada panah kecil. Ini mengartikan bahwa group comment tersebut itu bisa di-expand lebih lanjut ya. Kita lihat seperti ini. Akan muncul Windows untuk komen-komen yang berhubungan dengan yang kita klik ya. Tadi kita klik
klik font maka akan muncul Windows untuk settingan font ya. Kalau di paragraf akan muncul Windows untuk settingan paragraf. Nah, untuk tab sendiri ini dikelompokkan berdasarkan fungsi dari perintah-perintah yang akan kita gunakan di Microsoft Word. Misalnya di sini home adalah perintah-perintah yang sering kita gunakan. Kemudian insert inilah perintah-perintah yang berhubungan dengan menginsert objek ke dalam dokumen Microsoft Word ya. Terus ada desain ini yang berhubungan dengan tampilan dari dokumen kita ya. Ada watermark ya, page color, page border dan lain sebagainya. Terus ada page layout ya. Page layout adalah komen-komen atau perintah-perintah yang berhubungan dengan layout dokumen ya. Dari sini kita bisa memilih orientasi dokumen, ukuran kertas ya, mengatur break dan lain sebagainya. Terus ada reference ini adalah komen-komen yang berhubungan dengan referensi yang akan kita gunakan di dokumen kita ya. Kita lihat di situ ada table of content ya, ada footnote, citation dan bibliografi, caption, index dan lain sebagainya. Kemudian tab mailing ini adalah komen-komen yang berhubungan dengan mail merge ya, ataupun mengolah database dalam Microsoft Word ya. Mail merge. Kemudian ada review ya adalah komen-komen yang berhubungan dengan kolaborasi ya. Misalnya dalam satu dokumen kita bekerja lebih dari satu orang ya, itu di review. Kemudian ada tab view adalah tab view ini adalah komen-komen yang berisi tentang tampilan dari Microsoft Word sendiri ya. Kita bisa pilih di sini read mode ya. Read mode akan muncul seperti ini. Oke. Nah, read mode itu tampilannya dia tidak bisa diedit, jadi hanya untuk membaca sebenarnya ya, read mode. Oke, edit dokumen lagi, kita balikin lagi seperti semula. Nah, yang terakhir di sini di komputer saya ada tab Acrobat ya. Ini sebenarnya tab tambahan yang ditambahkan oleh program Adobe ya. Kebetulan saya menggunakan Adobe Professional di sini, maka ada tambahan tab Acrobat. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk membuat file PDF dari dokumen Microsoft Word kita. Nah, walaupun sebenarnya tanpa Adobe Acrobat kita juga bisa menggunakan membuat file PDF dari Microsoft Word. Nah, itu adalah tampilan dari menu ribbon ya. Terus di atasnya di sini ada quick toolbar namanya ya. Quick toolbar. Quick toolbar ini adalah kita bisa menambahkan menu-menu yang sering kita pakai untuk secara cepat ya. Misalnya kita ingin melihat print preview gitu, kita bisa tambahkan di sini ya, print preview. Ataupun kita mau menambahkan misalnya open gitu ya, kita bisa tambahkan di sini, klik aja open, akan muncul ikon yang baru. Nah, untuk menghapusnya juga kita bisa menghilangkan centang ya, terhapus dia ya. Itu adalah bagian atas. Nah, selanjutnya bagian sebelah kanan di sini ada kita lihat di sini ada nama kita ya. Nah, nama kita seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah kita mengintegrasikan Microsoft Word ke akun yang ada di outlook.com ya, ataupun akun Silver Drive namanya ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpan dokumen kita langsung ke Silver Drive ataupun ke cloud, yaitu cloud yang disediakan oleh Microsoft. Nah, kalau kita mengkaitkan itu akan muncul nama kita di sini ya, nama dan foto kita tentunya. Oke, selanjutnya bagi Anda yang memiliki layar laptop ataupun komputer yang kecil, ribbon ini bisa kita sembunyikan ya, bisa tidak kita tampilkan seperti ini. Nah, untuk menyembunyikannya kita bisa klik yang ini, tombol
bukan drop down ya, drop up ini namanya ke atas. Kita klik ini, makanya ribbonnya akan muncul. Yang muncul di sini adalah tab, ya, tab. Oke, bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya kita bisa klik yang ini, ya, ribbon display option. Nah, di sini kita pilih show tab and command, ya, akan muncul kembali seperti itu. Nah, itu adalah bagian atas. Nah, sekarang bagian bawah. Kita lihat bagian bawah, ini namanya status bar semuanya. Yang bagian bawah ini, di sebelah sini kita bisa lihat page of one of one, ya, menunjukkan jumlah halaman atau posisi halaman kita berada sekarang, ya. Terus dari berapa halaman. Kemudian ada zero word, ya, ini adalah jumlah kata dalam dokumen kita. Kemudian di sini ada checking and proving error, ya, ini jika kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita ini aktif berarti ada proses pengecekan ejaan bahasa Inggris di dokumen kita. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan Indonesia. Ini menandakan bahwa bahasa default dari Microsoft Word itu adalah bahasa Indonesia. Ya, ini kebetulan saya sudah menginstal add-in akun proving bahasa Indonesia, makanya muncul bahasa Indonesia di sini. Nah, defaultnya dia bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris seperti ini. Tidak muncul, ya. Oke, kita coba klik seperti ini, pilih bahasa Inggris. Nah, akan muncul jadi bahasa Inggris. Oke, nah kita lihat di sini ada tanda kali, ya, dan di sini ada merah. Itu namanya spellingnya ada masalah. Oke, tapi nanti spelling akan kita pelajari ke depannya. Oke. Nah, setelah itu sebelah sini ada, kita lihat di sini ada read mode, ya, seperti tadi itu hanya mode membaca. Terus ada print layout. Print layout ini adalah tampilan dokumen kita sesuai dengan waktu kita akan mencetak nantinya. Jadi kalau dulu ada istilah YC, ya, what you see is what you get, ya. Nah, di sini adalah sama. Jadi apa yang kita lihat di sini, begitulah tampilan pada saat kita mencetak nanti. Selanjutnya ada web layout, ya. Ini adalah tampilan yang sama dengan tampilan web. Jadi kalau misalnya ada link di dokumen kita, kalau kita klik yang ini, link tersebut akan aktif, bisa kita klik langsung. Oke, selanjutnya ada di sini ada switch, ya, untuk zoom, ya. Jadi di sini ada zoom in dan zoom out, ya, zoom out dan zoom in. Zoom in yaitu membesar dokumen kita, sementara zoom out adalah memperkecil. Ya, defaultnya adalah 100%. Oke, selanjutnya di sebelah kanan itu ada scroll bar. Ya, scroll bar ini fungsinya untuk menggulung layar. Jadi misalnya kalau nanti kita memiliki dokumen jumlah halaman yang lebih dari satu, ya, kita bisa menggulung dari sini. Ya, kita klik ini, ya. Oke, itu adalah komponen-komponen layar awal dari Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word sendiri sebenarnya ada namanya yang baru, ya, ada yang namanya backstack. Yang ini namanya backstack. Ya. Nah, backstack sendiri kita lihat di sini ada menu-menu tambahan. Terus di sini ada menu utama, ya. Terus di sini ada properties dari dokumen kita. Nah, backstack ini mungkin nanti akan saya jelaskan di kesempatan selanjutnya, ya. Kita lihat di backstack ini menu info, ya, hal-hal yang berhubungan dengan informasi dokumen. Terus ada new yang template tadi seperti awal. Terus ada open, ya, kita lihat di sini posisi open dokumen kita dari mana, ya. Di sini ada OneDrive, ya, OneDrive, ya, tadi saya bilang Silver Drive, sorry, sebenarnya OneDrive bukan Silver Drive. Oke, OneDrive. Terus ada dari komputer kita, terus ada recent dokumen yang pernah kita buka. Kemudian di save as akan muncul seperti ini, ya, sama dengan open tadi. Nah, di sini ada
menu ini adalah menu tambahan. Ini adalah menu tambahan karena saya install Microsoft, bukan Microsoft ya, saya install Adobe Acrobat, makanya akan muncul di sini Adobe Acrobat. Terus ada print, ini berhubungan dengan pencetakan dokumen. Terus ada share berhubungan dengan pembagian dokumen. Kita ingin mengirim dokumen via email ataupun kita bisa posting ke blog ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memposting ke blog dari Microsoft Word secara langsung. Terus ada export. Di sini kita bisa ekspor dokumen ke format PDF. Nah, di ekspor ini sebenarnya kita tanpa perlu Adobe Acrobat juga bisa sebenarnya ya. Bisa kita pilih dari create PDF. Oke, kemudian ada close. Close ini adalah menutup dokumen yang sedang kita buka. Kemudian ada account. Account ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan aktivasi ataupun settingan dari Microsoft Office kita. Ya, di sini bisa kita lihat terkoneksi kemana ya, ke account. Terus status dari Microsoft Office kita sudah teraktivasi atau masih versi trial. Trial ya, bukan trial. Nah, kalau misalnya versi trial, kita bisa memasukkan key-nya di sini. Oke, kemudian di sini juga kita bisa lihat servis-servis yang terkoneksi ke Microsoft Word kita. Ya. Terus di sini ada option. Option ini adalah untuk settingan lebih lanjut dari Microsoft Word. Untuk option ini nanti akan saya jelaskan di bagian tersendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam mengenal tampilan Microsoft Word. Mungkin video ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.